Kita harus mengerti berbeda antara orang yang mencuri karena dia tidak bisa makan, sedangkan lingkungan abai dan tidak memberikan dia makan, maka orang-orang yang mencuri untuk bertahan hidup ini harus dilindungi seperti yang saya kemukakan tadi. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Kita jumpa lagi. Ada beberapa sahabat Rumah Pancasila yang memberikan tag video Instagram dari tribuntimur.com kepada saya secara pribadi maupun kepada Rumah Pancasila. Ini tentang seorang kakek ya yang diduga melakukan pencurian terhadap minyak kayu putih. Kemudian di video tersebut tergambar kakek ini dipukulin oleh beberapa oknum karyawan pada minimarket tersebut. Betul dipukulin atau hanya disentuh ya? Semoga hanya disentuh, memberikan peringatan ya. Ini kemudian ada beberapa komentar yang menarik ini. Pertama dari Lia YL_. Kalau ada yang tahu atau punya nomor kakek ini, boleh diinfo dong. Meskipun kakek salah, tapi harusnya bisa lebih memanusiakan manusia. Karena tidak dipukulin, ada cara yang lebih baik. Kemudian ada dari dia 9216. Kasihan ya Allah. Sudah tua, tolong dimaafin. My B kakeknya punya duit buat beli. Kemudian ada lagi dari Andi Asmar _bin Andi Muhammad. Ini astagfirullah, segitu saja diambil, baru main pukul saja. Mending tanya baik bos. Apalagi dia sudah tua. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana hukumnya terhadap hal ini? Yang pertama saya ingin mengatakan hak asasi manusia mendasar yang dilindungi oleh negara terhadap setiap manusia itu adalah pertama hak untuk hidup, kedua hak untuk bebas, yang ketiga adalah hak milik. Jadi terhadap hak milik itu dilindungi. Makanya di dalam undang-undang diatur juga tentang yang namanya pencurian. Siapa orang yang mengambil barang milik orang lain, baik itu sebagian atau seluruhnya milik orang itu, diancam dengan pencurian ringan dalam pasal 362 KUHP, ancaman pidananya maksimal 5 tahun. Nah, pertanyaannya apakah kakek ini bisa dipidana? Kita harus ingat dulu bahwa sistem hukum di Indonesia memang ada aturan perundang-undangannya, tapi kalau sudah sampai ke pengadilan, itu para hakim diperintah untuk membaca aturan undang-undang ini pakainya kacamata Pancasila. Tentang bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan keinginan Tuhan terhadap sebuah putusan yang adil bagi masyarakat, sehingga nanti mewujudkan hakim-hakim yang akan berdiri sebagai manusia yang adil di satu sisi dan beradab di sisi yang lain untuk memberikan putusan yang maksimal dan adil. Kita harus mengerti berbeda antara orang yang mencuri karena dia tidak bisa makan, sedangkan lingkungan abai dan tidak memberikan dia makan, maka orang-orang yang mencuri untuk bertahan hidup ini harus dilindungi seperti yang saya kemukakan tadi. Hak asasi dasar manusia yang dilindungi setiap negara. Hak untuk hidup. Oleh karena itu ketika dia mencuri dalam rangka untuk makan, karena negara tidak menjalankan konstitusi untuk memberikan dia makan, kemudian lingkungan kita juga ternyata tidak punya empati untuk mengetahui ada orang lapar dan dikasih makan atau memenuhi kebutuhannya, maka mereka tidak layak untuk dihukum. Berbeda dengan orang yang mencuri, padahal di dompetnya sudah banyak, di tabungannya banyak, rumahnya ada, kemudian mobilnya banyak, ya kayak kaum koruptor atau orang-orang yang mencuri di jalan tapi sebenarnya kaya, ya itu harus dihukum. Yang berat, yaitu maksimal 5 tahun. Kita juga tahu bahwa Mahkamah Agung telah memberikan instruksi kepada seluruh hakim melalui surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa setiap pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta rupiah itu untuk tidak dilakukan penahanan apabila ternyata polisi dan jaksa lalai di dalam
pra-adjudikasi, kemudian menaikkan perkaranya, ketua pengadilan diperintahkan harus lihat ketika kerugiannya di bawah 2,5 juta, ketua pengadilan harus memerintahkan yang bersangkutan dikeluarkan dari dalam tahanan dan kemudian menunjuk hakim tunggal. Sidangnya tidak boleh lebih dari 25 hari untuk kemudian diputus, dan biasanya putusannya memakai pasal 14 daripada KUHP, yaitu putusannya adalah percobaan atau tidak dimasukkan penjara. Ini sebenarnya sudah diatur secara jelas. Kita dapat mengatakan bahwa betul itu adalah aturan yang berlaku internal di dalam Mahkamah Agung, cara melihat dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar hidup. Tetapi polisi dan juga jaksa jangan dong abai akan hal tersebut. Sangat mengenaskan ya. Anda bisa bayangkan kalau kita punya daging, kita punya makanan dicuri sama kucing atau dicuri sama anjing, itu kita tidak ngapa-ngapain. Tapi begitu makanan kita dicuri oleh manusia, kadang manusia itu kita pukul sampai mati, kita bakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Marilah kita rubah perilaku kita, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling agung. Maka video yang terjadi di daerah mana ini saya kurang tahu. Semoga ke depan tidak lagi terjadi di bumi Indonesia. Sekalipun orangnya ini memang tua, di Rumah Pancasila pernah ya, ada seorang tua yang berulang kali kedapatan mencopet dompet dan harus masuk penjara. Kemudian kami menanyakan, kenapa toh Bapak kok sukanya mencopet gitu? Dia bilang, saya bukan sukanya mencopet. Saya itu di luar sini tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan tidak ada kerjaan, sudah tua, tidak punya keluarga. Tidur tidak ada tempat tinggal. Jadi setiap saya keluar dari penjara, dia sengaja mencuri untuk ditangkap orang, untuk kemudian dia masuk kembali di penjara, karena disediakan makan, dan yang kedua dia mendapatkan tempat tinggal yang layak. Siapa yang malu? Kita yang memiliki rumah lebih dari satu, kamar yang banyak kosong dan ditinggali setan, dan terlebih-lebih adalah pemerintah atau negara yang tidak menjalankan amanat konstitusi. Untuk apa? Untuk menyediakan sarana kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tidak punya, sehingga mereka memilih untuk masuk dan tinggal di dalam penjara. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan lupa, kemanapun Anda jalan, pakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan, selalu berdoa untuk Indonesia menjadi lebih baik. Pancasila, nambang keadilan hukum kita. Rumah Pancasila.